Polisi masih memeriksa 87 pendemo Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Setidaknya 14 pendemo masih ditahan untuk didalami perannya dalam demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan. "87 demonstran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta diperiksa polisi. Usai memeriksa para demonstran yang ditahan, 14 diantaranya dinyatakan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami peran 14 tersangka dalam demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir dengan kerusuhan. Kalau untuk memukul tidak, Kak. Hanya merusak fasilitas saja. Minibus polisi. Saya terbalikan, Pak. Ya motifnya sih saya termakan hoak dan termakan dengan omongan teman saya sendiri untuk ikut serta demo dan melakukan kekerasan pada saat demo tersebut. Selain 14 pendemo yang ditahan, demonstran lainnya tidak ditahan, namun dikenakan wajib lapor karena beberapa di antaranya masih di bawah umur, serta ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Ya, yang kita tetapkan sebagai tersangka setelah kita lakukan pendalaman dan gelar perkara, dari 43 ini 14, jadi ada tadinya 87 sekarang jadi 43 yang jadi tetap sebagai tersangka. Ya. 14 itu sudah kita lakukan penahanan, sisanya karena memang menyangkut masalah ancaman hukumannya yang dibawa dari 5 tahun atau rata-rata di 1 tahun 4 bulan. Ini kita kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Dalam demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta Kamis 8 Oktober 2020, massa membakar fasilitas umum, mulai dari halte Transjakarta hingga pos polisi. Dalam demonstrasi yang diwarnai kerusuhan, para pendemo juga menyerang polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi terus mengembangkan kasus penyebar hoaks terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya 1 orang ditangkap di Makassar karena diduga menyebarkan berita bohong terkait dihapusnya uang pesangon serta upah minimum buruh. Polisi terus memburu para penyebar hoaks terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja. Akibat hoaks yang beredar di media sosial, kericuhan sempat terjadi di sejumlah daerah saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, polisi menangkap seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga mengunggah konten hoaks terkait dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu hoaks yang disebar adalah terkait dihapusnya uang pesangon serta upah minimum buruh. Perempuan berinisial VE ini menyebar hoaks karena kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya yang melakukan diduga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya, itu Twitter @fidelyayang itu ya di sana. Pelaku mengunggah konten hoaks pada tanggal 8 Oktober lalu setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Pers mengutuk aksi kekerasan terhadap wartawan oleh oknum aparat keamanan saat meliput unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi diminta untuk memberikan penjelasan resmi atas dugaan perusakan dan kekerasan kepada insan media. Dewan Pers mengutuk aksi kekerasan diterima beberapa jurnalis oleh oknum aparat keamanan saat meliput unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi diminta memberikan penjelasan resmi atas perusakan dan kekerasan kepada insan media. Dewan Pers juga meminta polisi segera melepaskan para wartawan jika ada yang masih ditahan, serta meminta setiap perusahaan pers yang karyawannya menjadi korban memastikan keselamatan karyawannya. Ada 4 wartawan yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 8 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum saat bertugas. Selain di Jakarta, 2 wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tarakan juga menjadi korban penembakan air dari Polres Tarakan. Dari video yang diunggah di media sosial, 2 wartawan terkena tembakan air dari mobil water cannon sehingga terjatuh dari pagar gedung DPRD Tarakan setinggi 2,5 meter.
Akibatnya, reporter TVRI Arif Rusman dan Radar Tarakan Irfansyah terluka cukup serius. Bahkan kamera foto dan video yang dibekali dari kantornya rusak. Atas peristiwa ini, PWI dan IJTI Kaltara menyomasi Kapolres Tarakan AKBP Vilol Praja Artadira. Nanti insya Allah untuk biaya pengobatan dan sebagainya bisa kami bertanggung jawab ini ya. Kemudian untuk peralatan-peralatan dan sebagainya, jangan juga lah nanti kami akan meninggal. Sementara, Kapolres Tarakan akan memeriksa secara internal operator mobil water cannon yang menyemprot wartawan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Perbaikan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia yang rusak akibat demonstrasi terus dikebut. Rencananya halte Bundaran HI dapat kembali beroperasi esok hari. Petugas fokus memperbaiki dinding dan lantai halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia agar dapat dilalui warga. Rencananya pada Senin, halte Transjakarta Bundaran HI akan beroperasi dengan mekanisme sebagian masih dalam tahap perbaikan dan setengah sisi lainnya dibuka untuk beroperasi. Sementara waktu bus Transjakarta menurunkan penumpang tidak di jalur Transjakarta, namun di sisi luar dekat dengan trotoar pejalan kaki. Perbaikan halte-halte Transjakarta Sawah Besar mulai dikerjakan. Selama proses perbaikan, warga yang akan naik dan turun bus di halte Transjakarta Sawah Besar akan dialihkan ke halte sebelumnya, yakni Mangga Besar dan halte Monas. Arus lalu lintas sekitar halte sedikit terhambat akibat proses perbaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan menjadi klaster baru kasus COVID-19 di tanah air. Ikatan Dokter Indonesia pun meminta pendemo yang mengalami gejala COVID-19 untuk segera memeriksakan diri. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah berpotensi timbulkan klaster baru COVID-19. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, 27 demonstran yang ditangkap hasil rapid testnya reaktif dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk menjalani swab test dan isolasi. Ketua Tim Mitigasi PBID Adib Kumaidi, aksi massa sangat berpotensi timbulkan penularan COVID-19. Tidak hanya mengabaikan jarak fisik atau tidak melakukan physical distancing, tapi juga sebagian juga tidak menggunakan masker dengan baik gitu. Kemudian juga ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang menyampaikan pendapat dengan seruan, nyanyian, teriakan dari beberapa peserta demonstrasi tersebut juga berpotensi mengeluarkan droplet yang akan bisa menularkan virus tersebut. Nah, pada saat kemudian salah satu di antara mereka peserta itu ada yang sudah memang positif, ya tentunya dengan status OTG atau asymptomatic carrier, maka ini bisa menjadi sebuah proses transmisi atau penularan daripada COVID. Ditambah juga banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, yang jika terinfeksi, mereka juga akhirnya dapat menyebarkan virus itu pada saat kembali ke komunitasnya. Menurut Adib, pendataan demo yang terpapar menjadi sulit karena banyaknya pendemo yang datang dari berbagai wilayah. Pendemo diminta untuk memeriksa diri jika usai berdemo merasakan gejala-gejala COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pemberlakuan PSBB transisi di DKI Jakarta, petugas Satpol PP menggelar razia di Pasar Senen, Jakarta. Para pelanggar protokol kesehatan tercatat menurun saat razia digelar mulai pagi hari. Razia pelanggar PSBB digelar di Blok 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP Kecamatan Senen hanya menindak 2 pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar.
Penurunan jumlah pelanggar dinilai petugas Satpol PP sebagai salah satu tanda warga paham bahaya penyebaran COVID-19 dan patuh protokol kesehatan. Razia PSBB di Pasar Senen digelar oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kecamatan Senen, anggota TNI, dan Polri. Mulai besok Senin 12 Oktober 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melonggarkan rem darurat COVID-19 dengan memberlakukan kembali PSBB masa transisi. Sejumlah sektor usaha kembali dapat beroperasi dengan kapasitas terbatas. Mulai Senin 12 Oktober 2020, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB masa transisi. Hal ini diputuskan berdasarkan laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19. Besok kita kembali kepada status PSBB transisi. Kegiatan bisa dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan, tapi saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di Jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan. Kita sudah merasakan sulitnya, beratnya ketika rem darurat itu ditarik. Restoran tidak bisa makan di tempat, perkantoran sulit beroperasi, kegiatan-kegiatan berkurang. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Dalam PSBB transisi ini, ada sejumlah sektor usaha diizinkan beroperasi dengan kapasitas terbatas. Untuk kapasitas maksimal 50%, antara lain kantor non-esensial, pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan dan UKM terdaftar, restoran, rumah makan dan kafe, salon dan barbershop, fasilitas olahraga dalam dan luar ruangan, museum, galeri dan tempat pameran, serta tempat ibadah. Sementara, lokasi yang dibuka dengan kapasitas maksimal 25% antara lain taman rekreasi atau pariwisata, pusat kebugaran, pertemuan, teater, pemberkatan, akad nikah, dan resepsi, serta wisata tirta. Terkait dengan kegiatan perkantoran untuk bidang esensial, kantor dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Meski demikian, ada sejumlah ketentuan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi. Antara lain membuat sistem pendataan pengunjung, menyerahkan data pengunjung ke Pemprov DKI Jakarta, serta menyesuaikan jam dan shift kerja. Sementara itu, aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor belum akan diberlakukan. PSBB masa transisi di Jakarta berlaku mulai tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sempat terpapar virus corona, namun kini sudah dinyatakan sembuh dan kembali berdinas. Politikus Partai Gerindra itu membagikan pengalaman saat masih berjuang melawan virus corona. Edi Prabowo mengakui bahwa sebelum terpapar virus corona, dirinya memiliki sejumlah kesibukan terkait pekerjaannya. Perjalanan dinas mengharuskan dirinya mengunjungi berbagai daerah di tanah air dan membuatnya mengalami penurunan daya tahan tubuh hingga dinyatakan positif COVID-19. Edi Prabowo sempat dirawat selama 7 hari di Rumah Sakit Polri, kemudian dipindah ke ruang ICU RSPAD. Merasa itu sama dengan sakit biasa. COVID-nya itu nggak terasa, kita nggak tahu ya, hanya memang batuk mulai muncul. Pada saat dirawat di rumah sakit di situ, saya diinfus, sudah sempat dilepas infus, begitu infus lepas, panas saya tinggi naik 38, akhirnya dipasang lagi, coba batuk terus, batuk. Cenderung bernapas kurang enak. Satu hal yang memang saya harus tentang pada saat itu, saya diminta untuk pakai ventilator, saya nggak mau. Saya ditawarkan untuk menggunakan ventilator dan saya tolak. Karena saya merasa saya belum perlu ventilator dan logika saya mengatakan saya bisa hadapi sendiri dulu. Karena kan saya masih sadar. Karena alasan ventilator kan kita harus dipingsankan. Saya sendiri nggak nyaman kalau saya pingsan, saya nggak bisa melawan. Artinya saya nggak bisa memotivasi diri saya. Selama perawatan kita percaya dokter, tapi satu hal semuanya kembali ke diri kita. Saya nafsu makan waktu itu nggak ada. Cuma yang saya paksakan adalah paksa saja semuanya makan. Makanya kita harus sadar. Alhamdulillah, saya sudah mampu melewati masa kritis. Hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia,
saya sudah bertugas dari kemarin, saya sudah ikut rapat dengan Menko Maritim tentang pembangunan Coral Reef di Bali, kemudian selanjutnya rapat dengan Presiden, rapat terbatas tentang pergaraman. Tadi barusan juga kami rapat dengan terbatas tentang korporasi nelayan. Nekat menggelar judi sabung ayam di tengah pandemi, belasan orang di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Anyus Pagi.